أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Riau beserta anggota, kemudian yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Darul Abrar DPRD Provinsi Riau, kemudian yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Tukiman Khatami MSc, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita yang hadir di lapangan ini termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa kita curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan salat sunnah Idul Fitri pada pagi hari ini, perlu kami mengingatkan kembali kaifiat salat Idul Fitri atau tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Langsung saja kami sampaikan, untuk salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 takbir, sedangkan rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir. Adapun niat salat Idul Fitri adalah usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kami ulangi, usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau bahasa kitanya, aku niat salat sunat Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum lillahi ta'ala. Setelah itu kita lanjutkan dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah baca takbiratul ihram, kita lanjutkan dengan membaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah, baru kita kembali kepada takbir Allahu Akbar. Antara takbir pertama ini dengan takbir berikutnya kita membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kami ulangi, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Itu takbir yang pertama sebanyak 7 kali takbir, rakaat yang kedua sebanyak 5 takbir. Kemudian kami sampaikan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai salat Id nanti, mari sama-sama kita dengarkan khutbah atau tausiah Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Tukiman Khatami MSc nantinya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan sebulan penuh dan amalan-amalan sunnah lainnya, termasuk salat Idul Fitri pada pagi hari ini, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali kepada kesucian pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, adapun sebagai petugas salat Idul Fitri pada pagi hari ini yang bertindak sebagai khatib, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Tukiman Khatami MSc. Alhamdulillah beliau telah berada bersama kita. Imam Bapak Haji Mahran, Imam tetap Masjid Darul Abrar DPRD Provinsi Riau. Sedangkan Bilal Ustadz Enriyadi. Adapun waktu salat Id kita pada pagi hari ini yang kita jadwalkan sebenarnya pukul 7.15 WIB, karena kita masih menunggu saudara-saudara kita barangkali masih berada dalam perjalanan, sehingga salat Id akan kita laksanakan tepat pukul 7:30. Barangkali hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kami mewakili pengurus Masjid Darul Abrar DPRD Provinsi Riau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة العيد الفطر ركعتين جميعة رحمكم الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قوي الماتن ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين الحمد لله الذي جعل الأعيان الأفراح والسرور وضاعفت للمتقين جزاء الأجور اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين أوصيني بتقوى الله فيا أيها الهادرون والحاضرات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Duyufullah jamaah hadirin wal hadirat, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Segala puji kehadapan Allah, Rabb, penguasa penggenggam alam semesta. Tak ada satupun perbuatan yang tak pernah teramati dengan baik, tertulis dengan rinci, tersimpan dengan apik, tak pernah ada distorsi, tak pernah ada error, tersimpan dalam catatan yang maha canggih fi lauhil mahfuz. Kebaikan-kebaikan yang saudara bapak hadirin Duyufur Rahman lakukan, mulai dari akil balik hatal maut sampai maut menyongsong, Allah catat, dicatat dalam catatan raqibun. Amal-amal maksiat yang dikerjakan sengaja atau tidak, yang kecil ataupun besar, demikian juga tercatat dengan rapi, tanpa satu perbuatan pun dikurangi atau ditambah. Tercatat dalam catatan atidun. Duyufullah, pada pagi yang berkah dan cerah ini, ketika mentari sore kemarin menuju ke peraduan, warna merah jingga pun terkesibak. Seluruh wajah-wajah kaum muslimin yang telah berpuasa dengan rela dan penuh tawadhu melantunkan kalimat-kalimat takbir, tahlil dan tahmid
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai tanda kemenangan, sebagai tanda bahwa kita telah memenangkan perjuangan melawan diri kita dan nafsu kita, sebagai tanda Allah telah memenangkan kita menjadi umatnya mukmin yang muflihun, sebagai tanda salah satu pintu jalan untuk Allah masukkan kita ke dalam Jannatun Naim melalui Babur Royan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tahun ini segala puji kehadapan-Mu ya Allah, yang telah mempersatukan hati-hati kaum muslimin, yang telah mempersatukan bangsa dan negeri ini, insya Allah hatta yaumiddin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dikala takbir bergema sahut berjahut di sore hari penutup bulan Ramadan, di awal Syawal yang begitu berkah dan mabrur, kita dengan penuh sukacita memohon keampunan Allah, bermunajat, bersujud simpuh agar semua amal-amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan Allah berikan kemuliaan, diterima, dan insya Allah kita menjadi insan yang kamil, insan yang fitri pada pagi yang berkah ini. Seakan-akan suasana yang hari ini menghantui sebagian besar negeri-negeri muslim, suasana teror telah menyelimuti di beberapa wilayah di negeri kita, dan bahkan jantung dua kota haram. Persoalan Syria belum tuntas, Palestina sampai hari kiamat, satu-satu negeri muslim tercabik-cabik. Negeri-negeri sebahagian kecil, sebahagian dari kaum muslimin di mana kelompok menjadi kelompok minoritas rohnya, misalnya Patani Selatan, Thailand Selatan, Muslim Filipina, hari ini tidak nyaman seperti hari ini kita laksanakan salat Idul Fitri. Untuk melaksanakan salat seperti kita harus mengajukan surat tertulis 6 atau 7 bulan sebelum Idul Fitri, harus diawasi dengan ketat, di bawah moncong-moncong senjata, diperiksa dengan detail oleh penguasa-penguasa yang sebahagian besar adalah non-muslim. Segala puji kehadapan Allah yang telah memberikan negeri yang aman dan berkah ini, insya Allah, yang telah memberikan masyarakatnya yang penuh dengan tenggang rasa, masyarakatnya yang ramah, masyarakatnya yang terbuka, dan pantas kita menjadi bangsa dunia dengan populasi mayoritas muslim terbesar yang hari ini ditakuti dan disegani oleh negara-negara Eropa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, 300 juta lebih bukan angka yang sedikit, sebuah angka fenomenal untuk kita mampu menyulap peradaban dunia hari ini bisa berada di tangan kita. Kalaulah Indonesia mau bersepakat untuk mendirikan khilafah Islamiyah, sungguh Indonesia lebih pantas daripada Syria, karena populasi kaum muslimin lebih besar. Tapi apakah akibatnya setelah itu, saudaraku yang dimuliakan Allah? Di sana sini teror, kenyamanan tidak lagi menjadi bahagian yang menyertai kehidupan kita. Satu di antara yang lain saling curiga. Kelompok itu membuat diskredit, membabi buta fitnah. Dan hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, terjadi di belahan dunia Islam. Maka dengan amat mudahlah dimasuki oleh berbagai paham dan termasuk kepentingan Eropa. Dan inilah wajah negeri-negeri muslim.
Dalam khutbah yang singkat pada pagi ini, di antaranya saya akan menyampaikan fatwa Imam dua kota haram, Syekh Sudais. Seperti mana Bapak Ibu hadirin tahu, Ramadan kali ini itu dua kota haram menjadi Ramadan yang sangat spesial dan berbeda. Sejak awal pertama sholat Qiyamul Lail atau sholat tarawih pada dua kota haram Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah telah dimulai dengan doa kunut nazilah, menunjukkan bahwa hari ini wajah kaum muslimin, kemuliaan di negeri-negeri Islam sudah mulai tidak lagi menunjukkan kenyamanan, keamanan. Sebab itulah maka Syekh dan semua mufti Saudi berkirim surat kepada Kementerian Agama di seluruh dunia untuk sama-sama mendoakan untuk kemuliaan Islam, keamanan pada negeri-negeri di mana ada kaum muslimin. Satu hal yang belum kita lakukan secara bersama, satu hal yang memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kekuatan itu adalah doa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemenangan kaum muslimin dalam semua peperangan bukan hanya strategi dalam berperang. Kalau senjata sungguh sangat amat lemah, tapi kemenangan kaum muslimin adalah pertolongan Allah karena munajat orang-orang soleh di antara kita. Pada pagi yang berkah ini, mohonkanlah keampunan kepada para pemimpin kita, dan bermunajatlah kita nanti insya Allah pada penghujung khutbah untuk kebaikan negeri kita Riau dan untuk keamanan dan keselamatan bangsa kita. Kenapa demikian saudaraku yang dimuliakan Allah? Kita berharap ketika rezim Soeharto telah mampu digulingkan dan hiporia kemenangan, kita sambut era reformasi, seakan-akan Ratu Adil, seakan-akan pahlawan yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban bangsa kita. Di satu sisi memang kita telah berubah, tapi di sisi lain hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, ekonomi kita juga masih dikebiri. Pendidikan kita Allahu Karim mau dibawa kemana? Kesehatan, kenyamanan hari ini tidak berpihak kepada fuqara wal masakin. Hari ini tampak semakin senjang. Yang berpengaruh, yang punya kekuasaan tambah langgeng kekuasaan dan pengaruhnya. Orang menyangka bahwa era reformasi akan membabat habis praktek-praktek KKN. Dibuatlah Panglima Ratu Adil, kita sebut saja KPK. Begitu getol KPK membabat habis tanpa pandang bulu. Sejalan dengan itu juga perilaku koruptor juga tidak kurang habis. Apakah yang salah pada negeri kita yang kita cintai ini? Sistem telah sama-sama kita perbaiki. Undang-undang telah sama-sama kita revisi. Aturan-aturan telah sama-sama kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Satu hal yang kita lupakan, bahwa yang kita lakukan hari ini untuk kebaikan bangsa dan agama kita hanya sebatas materialistik. Kita ukur semuanya dari kemampuan kita dan konsensus yang kita lakukan. Wallahi, kalaulah tidak melibatkan Allah, sungguh negeri itu akan menjadi negeri yang tidak akan ada amannya, tidak akan ada tentramnya, tidak akan ada kesejahteraannya. Bukankah Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu, kalaulah seandainya penduduk di suatu negeri amanu wat taqwa,
beriman dan bertakwa. Maka Allah katakan, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Aku akan bukakan keberkahan minas samai wal ard. Dari langit Allah turunkan rahmat. Allah kasih pemimpin-pemimpin yang jujur. Allah kasih wakil-wakil yang amanah. Allah ciptakan negeri ini penuh keberkahan. Dari bumi Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan yang dapat kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita. Hasil tambang berlimpah ruah. Semua yang Allah fasilitasi melalui bumi Allah berikan, dan Allah berikan kemuliaan. Karena negeri ini adalah negeri yang Allah berkahi, di mana pemimpinnya jujur dan Allah muliakan rakyatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Saya ambil contoh negeri ASEAN, salah satu di antaranya Brunei Darussalam. Negeri itu hanya berpenduduk lebih kurang 800 sampai 900 ribu orang, kurang dari 1 juta. Allahu Karim. Negeri itu menjadi negeri yang sehari ini Allahu Akbar, semua kebutuhan hidupnya rakyat mereka terjamin. Iyalah Ustadz, karena sumber daya alamnya berlimpah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di era tahun 70-an, saya ingatkan tulisan menarik tahun 79-80 dari satu majalah yang hari ini dikubur zaman rezim Pak Harto, Panji Masyarakat. Saudara mungkin masih ingat, tentu yang sepuh, ayahanda dan nenenda paham betul dengan tulisan kritis ini di Panji Masyarakat tahun 79-80-an. Sebuah artikel menarik agar ini menjadi refleksi konkret kepada kita bangsa Indonesia, kepada kita yang telah diamanahkan menjadi wakil-wakil kita. Ketika Brunei Darussalam didiagnosa sebagai negeri yang akan menjadi negeri miskin, karena satu-satu penghasilan Brunei ketika itu adalah migas, oleh perusahaan asing sekelas Lasmo membuat surat tertulis kepada Sultan Brunei Darussalam bahwa dalam waktu 2 sampai 50 tahun Brunei akan habis cadangan minyaknya, dan kemudian memerintahkan kepada Sultan untuk mencari cadangan alternatif. Kalau tidak, maka Brunei akan menjadi negeri miskin. Apa yang dilakukan oleh Sultan yang soleh ini? Dikumpulkan semua pemuka agama, para asatis dan guru, dikumpulkan semua pimpinan pejabat di setiap unit, dikumpulkan semua perwakilan-perwakilan negeri. Sultan berpidato 2 hal. Pertama, saudara yang dimuliakan Allah, setelah memaparkan hasil riset yang dilakukan oleh salah satu perusahaan terbesar pengeksplorasi minyak, Sultan mengatakan, negeri kita akan didiagnosa miskin. Saya dan keluarga saya telah diamanahkan oleh Allah menjadi Sultan Brunei Darussalam. Hanya menghimbau, demi Allah, bumi Brunei, jiwa, diri Sultan dan keluarganya adalah milik Allah. Bumi Brunei milik Allah, minyak Brunei milik Allah, alam Brunei milik Allah. Kalaulah Allah mau mengambil dalam waktu yang sekejap tanpa menunggu 20 tahun, minyak akan habis. Sebaliknya, kalau Allah mau menambah, sungguh keberkahan pada Brunei akan ada. Sebab itulah maka Sultan Brunei memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk melakukan 2 hal. Pertama, janganlah bermaksiat kepada Allah dan tunaikanlah sholat 5 waktu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
kepada guru, kepada ustadz, kepada para pemimpin. Setiap pertemuan, setiap khutbah, doakanlah negeri Brunei agar negeri itu menjadi negeri yang berkah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 50 tahun kemudian, betul, ladang minyak yang telah didiagnosa itu habis. Tapi sebelum 50 tahun Allah tumbuhkan minyak-minyak ratusan bahkan ribuan sumur sampai hari ini 300 atau 400 tahun takkan habis. Sumber gas yang luar biasa, emas yang begitu luar biasa, dan cadangan-cadangan devisa lain yang sungguh hari ini mencengangkan dunia. Kenapa? Sultan orang yang jujur dan amanah. Kepada rakyatnya juga dipesankan jujur dan amanah dan doa. Sudahkah kita lakukan hal itu kepada bangsa dan negeri kita? Sudahkah ada doa indah buat negeri kita? Sudahkah ada lantunan-lantunan rintihan di tengah doa-doa pribadi kita untuk bangsa dan kebaikan negeri ini? Kalau belum, sungguh saudaraku yang dimuliakan Allah, saya dan tuan-tuan tidak berhak menjadi orang Indonesia. Kalau tidak pernah berdoa untuk negeri ini, tuan-tuan, puan-puan, dan saya tidak berhak menjadi orang Indonesia. Kalaulah tidak kita peduli, sungguh negeri ini akan menjadi negeri yang mengalami perubahan moral yang sangat luar biasa. Negeri yang terkena sindrom Expression Culture Stroke, sebuah sindrom yang hari ini membuat stroke peranata-peranata sosial. Hari ini kita tidak nyaman lagi anak kita di sekolah, takut dibully oleh guru, takut dibully oleh teman. Laki-laki atau perempuan sama cemasnya. Yang perempuan takut diperkosa, yang laki-laki takut disodomi. Hari ini sekolah sudah tidak lagi tempat yang aman dan nyaman. Kita titip di tempat penitipan, kita juga cemas. Kita tinggal sama pembantu juga kita cemas. Di rumah kita sendiri kita sudah tidak nyaman. Di jalanan kita tidak nyaman. Carut marut, sumpah serapah. Tensi orang naik. Termasuk juga di gedung yang mulia dan terhormat ini. Kita tertutup dan kalap mata karena kepentingan golongan dan kepentingan pribadi kita. Allah ingatkan, ketika maksiat berkelibat di seputar Anda dan Anda tidak peduli, simaklah hadis Tabrani dan Hakim. Iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Apabila perzinahan dilakukan terang-terangan, riba merajalela melanda sebuah negeri tersebut, maka mereka telah merelakan, maka sungguh sebenarnya mereka telah merelakan azab Allah timpa pada negeri itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini coba kita lihat. Saya perlu ingatkan kedua firman Allah dalam surah An-Nahl, surat 16 ayat 112 dan 13. Allah katakan, wa daraballahu masalan qaryah kanat aminan mutma'innan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makanin fakarat bi amin wa ilai ayah. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan pada suatu negeri yang dulunya aman dan tentram. Rezekinya datang kepada mereka berlimpah ruah dari segenap tempat. Negeri kita adalah Zamrud Khatulistiwa. Inilah perumpamaan yang Allah berikan, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka, Allah timpakan kepada mereka, fa'azaqahallahu libasul wal-ju' wal khawf. Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan.
karena perbuatan mereka, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul, tapi mereka dustakan ajarannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah wajah negeri kita. Saya ingatkan sedikit sebuah tunjuk ajar Melayu yang ditulis oleh Bapak Allahyarham Dr. Tenas Effendi. Adab menjadi rakyat, adat hidup menjadi rakyat, kepada pemimpin selalu taat. Mana yang busuk sama dikerat, mana yang runcing sama dipepat, mana yang renggang sama dirapat, mana yang jauh sama diingat. Dalam berlaba sama-sama mendapat. Sebaliknya adab menjadi pemimpin, siapapun kita. Jika jadi pemimpin zalim, rakyat jelata banyak yang miskin. Datuk dan panglima tak ambil pusing, huru hara semakin meruncing. Harga makan sudah pasti tak terjamin. Negeri ini akan aman ketika kita sama-sama berdoa dan menjadi insan yang mulia. Ambil iktibar, jadikan renungan untuk Allah muliakan kita. Fa'tabiru ya ulil absor la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wal khaliqul malikul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tamu-tamu Allah yang budiman, pada khutbah kedua singkat saja, beberapa sunnah Nabi SAW dalam Idul Fitri jangan ditinggalkan. Pertama, alhamdulillah tuan-tuan telah berhasil melaksanakan qiyamul lail, sedekah, zakat, puasa Ramadan. Kita tutup dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Dan sebagai hari yang fitri ini kita berikan anak-anak kita, cucu-cucu kita pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Kita bisa belikan 1 helai, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasang di tempat yang branded. Sungguh saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan lupakan ada yatim yang berada di tengah kita, ada orang tak mampu yang berada di tengah kita. Ustaz, bukankah masjid sudah membantu? Ya, masjid adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita pribadi. Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan ketika pagi Idul Fitri pergi ingin sholat di masjid, dilihat anak-anak sedang bergembira ria dengan pakaian baru. Di salah satu pojok jalan ada seorang anak gadis kecil, mukanya pucat, rambutnya acak-acakan, bajunya kumal, duduk sambil menangis terisak-isak. Nabi mendekati, "Duhai anak, bukankah ini hari raya, ini lebaran? Berbahagialah seperti mana teman-teman kamu." Anak itu lalu menutup mukanya dan menangis. "Wahai ayah, tahun lalu ketika ayahku masih ada, aku dibelikan baju baru, gaun baru, sepatu baru. Masih segar dalam ingatanku ayah, bahwa sungguh aku bahagia ketika aku berpakaian baru dan dapat bermain bersama teman-teman." Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berjihad. Ayahku dan bersama para sahabat dan Rasulullah pergi berjihad, bahu membahu sampai ajal menjemputnya sebagai seorang syahid. Sekarang aku sendiri, tidak ada yang mempedulikan aku, tidak ada yang melihat nasibku. Maka sungguh jangankan untuk bergembira, di rumahku tidak ada satu potong roti pun untuk aku makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya Allah masih berikan rezeki. Pahamilah, hari ini putra putri tercantik kita masih kita dampingi. Bagaimana kalau 1 hari, 2 hari lagi, seminggu lagi Allah panggil salah satu di antara kita? Berilah kemuliaan kepada anak-anak yatim.
Berikanlah keberkahan, kebahagiaan pada hari yang fitri ini. Sungguh Nabi SAW bersabda, barang siapa yang telah memberikan pakaian kepada anak yatim, maka di hari akhirat Allah telah melengkapkan pakaiannya, di mana kita telanjang dibangkitkan pada yaumil hisab. Barang siapa yang telah mendandani anak yatim, maka sungguh dia akan didandani oleh Allah pada hari kiamat. Mendengar cerita itu, Nabi SAW sontak, duhai anak, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu, dan menjadikan Aisyah sebagai ibumu, menjadikan Fatimah sebagai kakak perempuanmu, menjadikan Ali sebagai abang laki-lakimu, menjadikan Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Mendengar ucapan itu, sang gadis melihat wajah Rasulullah SAW. Duhai ayah, sungguh menjadi kemuliaan bagiku. Dan Nabi pun dengan bangga memegang tangan gadis itu dengan tangannya yang lembut. Pulang, ya Fatimah, cari pakaian terbaik untuk putriku ini. Berikan makanan kepadanya. Fatimah pun bergegas, menyisir rambutnya, memakaikan pakaian gaun. Ali memberikan hadiah, uang untuk jajan, dan dia keluar. Saudara yang dimuliakan Allah, dia bercerita kepada teman-temannya. Teman-temannya menyapa, hai, kenapa engkau begitu bahagia? Sungguh, aku sangat bahagia karena aku sekarang tidak lagi yatim. Aku sekarang telah menjadi anak Rasulullah SAW. Aku telah memiliki ibu Aisyah. Aku telah memiliki kakak perempuan Fatimah. Aku telah memiliki saudara. Anak-anak yang lain mengatakan, sungguh, kalaulah ayahku mati berjihad, maka saya juga akan menjadi yatim dan menjadikan ayahku adalah Nabi SAW. Saudara kita dimuliakan Allah, jangan sampai waktu yang sungguh memilukan itu datang kepada keluarga kita. Masih ada kesempatan di hari Syawal dan Fitri ini. Keluarkan sedikit uang kita, berikan kemuliaan. Terakhir, Riyufullah, kapailah keberkahan itu melalui orang tua. Datangi, jenguk, Allah akan muliakan kita. Yang muda datang kepada yang tua, adik datang kepada abang, anak datang kepada ayah bunda. Semoga Allah berikan kemuliaan di penghujung Ramadan yang sudah pertama kita tutup dan awal Syawal. Mari kita bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya Rahman ya Qadiyal hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rfa' darajatana ya Rahman. Allahumma rfa' darajatana ya Rahim. Allahumma ya mujib nastajib du'aana ya Allah. Allahumma ya Jabbar ajbarna ya Allah. Allahumma ya Sattar astarna ya Rahman. Allahumma ya Rahman arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna al-mujahidina fil Palestin wa fi Iraq wa fi Rohnya wa fi Moro wa fi Syria wa fi kulli khairul makan ya arhamar rahimin. Allahumma aminan wa mutma'innan fi khassah ar-riyawiyah. Allahumma ja'alna baladina Indonesia aminan wa mutma'innan ya Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma barakata fi hadhihi Syawal.
Allahumma barik lana bihadza sawal ya azizul mannan. Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal zakatana, Allahumma taqabbal kullu ibadatana ya Allah ya Qahhar ya Hannan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunan lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar.